ala syurafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat melakukan kegiatan kita, yaitu pelatihan desain struktur jembatan Gelagar I Beton Prategang ya, yang sudah dilaksanakan 2 kali dan ini merupakan kegiatan yang terakhir dari sesi ini, yang ketiga, yaitu perhitungan gelagar, ya, kapasitas gelagar, lentur dan geser. Kemudian nanti ada perhitungan dek ya. Di sini pemateri kita sudah join, yaitu Bapak Lukman Murdiansyah yang kemarin juga sudah kita sampaikan mengenai CV beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini. Kepada teman-teman mungkin bisa di-share link dan Zoom-nya ya kepada teman-teman yang lain untuk join. Mana tahu ilmu yang diberikan oleh Pak Lukman bermanfaat nantinya bagi Anda di dunia kerja dan juga mungkin lagi nyusun-nyusun skripsi ya mengenai jembatan, dan ini sangat bermanfaat sekali begitu ya. Mungkin langsung saja kepada Pak Lukman Murdiansyah untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Pak Yoga? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Ini pertemuan kita yang ketiga ya, pertemuan kita yang terakhir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kekuatan lentur Gelagar I Prategang, kemudian perhitungan kekuatan geser. Nanti juga kita lanjutkan dengan perhitungan shear connector ya, shear connector antara gelagar dengan plat decknya. Karena plat deck kita pakai itu kan itu sifatnya komposit ya, komposit. Gelagar kita itu gelagar pracetak. Kemudian nanti setelah ditempatkan di atas di atas bearing, nanti itu dicor ya, dicor dengan plat deck. Nah, jadi nanti ada semacam penghubung ya antara plat deck dengan gelagar sehingga terbentuk aksi komposit satu kesatuan. Nanti juga kita akan membahas terkait masalah tata cara desain plat deck gitu. Terlebih dahulu izin share ya, saya share materi. Oh ya Pak Yoga, ini materi kemarin sudah saya kasihkan ke Pak Yoga ya, mungkin sudah di-share juga oleh Pak Yoga. Ya Pak, sudah Pak. Sudah, oke. Nah, udah bisa lihat slide saya? Udah ya? Udah bisa lihat slide saya? Jelas, Pak. Oke. Outline ya, pada pertemuan ketiga ini pertemuan terakhir. Yang pertama itu adalah pemeriksaan kekuatan lentur. Yang kedua adalah pemeriksaan kekuatan geser. Yang ketiga desain shear connector. Yang keempat deformasi and camber. Deformasi dan camber. Yang kelima, mohon maaf tertinggal nih ya, yaitu desain plat deck. Tujuan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu satu melakukan perhitungan pemeriksaan kekuatan lentur dan geser pada gelagar I Prategang. Yang kedua, mendesain shear connector. Yang ketiga, menghitung deformasi dan camber. Yang keempat, memahami konsep-konsep desain plat deck jembatan. Kasus ini saya review lagi ya, saya review lagi yang sebelumnya ini, tapi tidak saya inikan lagi. Sekarang saya admin ya. Layout jembatan ini juga sudah ada sebelumnya, ini juga tidak saya inikan lagi, saya presentasikan lagi. Ini properti penampang gelagar non komposit, ini properti penampang komposit. Sekarang langsung saja pemeriksaan. Mohon maaf ya, ini kayaknya sambil ini saya harus mengadmit peserta yang masuk kayak ini. Bapak tidak perlu mengadmit, biar saya saja Pak yang mengadmit. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya, pemeriksaan kapasitas lentur dan geser. Terkait masalah pemeriksaan kapasitas lentur dan geser ini diatur ya pada pasal 5.6 dan 5.7 pada Astol RFD 2020. Itu bisa Anda lihat langsung di pasal itu. Kemudian kapasitas geser lentur dihitung dengan menggunakan beban terfaktor yang diperoleh dari kombinasi beban kuat satu ya. Nah, ini yang jadi catatan kita ya. Jadi kalau mencek
kapasitas lentur dan geser. Jadi kombinasi beban yang digunakan itu adalah ini. Nih, kombinasi beban kuat 1 gitu. Kombinasi beban kuat 1. Itu kata kuncinya. Ini nanti bagi adik-adik yang ada NTA nanti ya tugas akhir ya. Jadi gunakan kombinasi yang tepat untuk memeriksa keamanan struktur berdasarkan tahapan pembebanan yang ditinjau. Sekarang kita tinjau dulu kapasitas lentur penampang tendon. Jadi pada kasus kita ini tendon itu ada tendon terlekat yang kita gunakan itu tendon terlekat. Tendon terlekat itu maksudnya adalah itu pada saat pada saat jacking ya. Pada saat jacking itu kan strandnya ditarik gitu ya. Strand ditarik, tendon itu ditarik kemudian dikunci kayak itu ya. Nah, jadi antara strand dengan pipa ductnya itu, pipa ductingnya itu kan ada space ya, ada space gitu. Nah, jadi desain kita itu sebetulnya berpengaruh apakah antara tendon itu melekat dengan ductingnya atau tidak gitu. Nah, maka muncul istilah bonded and unbonded tendon gitu ya. Tendon terlekat atau tidak terlekat. Nah, pada kasus kita ini tendon itu kita asumsikan tendon terlekat. Nah, tendon terlekat itu nanti supaya dia itu melekat itu nanti diisi ya. Ada diisi dengan semacam semen grout gitu ya. Semen grout nanti ditembakkan ke dalam ductingnya itu. Nah, nanti semen itu membeku. Nah, kalau membeku otomatis antara beton prategang kita, ducting, kemudian strand, itu menyatu gitu. Nah, itu istilah untuk tendon terlekat atau bonded strand ya, atau bonded tendon kayak itu. Sama seperti desain balok bertulang biasa ya. Jadi dulu kalau kita desain balok bertulang, itu kapasitas lentur itu kan persyaratannya itu adalah PMN besar sama dengan MU kayak itu ya, MU. Nah, ini prinsipnya juga sama kayak ini. Kemudian kalau kita menghitung ini ya, MN ya, MN kapasitas lentur itu kan AS kali FY kali D kurang A per 2 ya, kurang A per 2 kayak itu ya. Ini untuk beton bertulang. Untuk beton bertulang, yang mana kalau D-nya ini adalah tinggi efektif, kemudian A ini adalah tinggi blok tekan ya, tinggi blok tegangan tekannya. Nah, kemudian biasanya A ini ditentukan berdasarkan A, tinggi blok tegangan tekan itu sama dengan beta 1 ya, beta 1 dikali dengan C kayak itu ya, beta 1 dikali dengan C, di mana C itu adalah titik sumbu netral penampang. Jadi kalau saya gambarkan kayak ini lebih kurang seperti ini, kayak ini. Nah, ini sedikit mereview ya untuk mata kuliah beton. Ini kalau ini adalah diagram regangan, sorry. Ini adalah diagram regangan kayak ini. Ini ya, sorry ini. Nah, kayak ini. Nah, satu lagi ini tegangan ya. Kalau regangannya biasanya kan kayak ini. Kalau di beton dia bentuknya kayak ini. Nih. Ini kemudian kayak ini ya. Nah, ini adalah sumbu netralnya. Nah, ini sumbu netral ya. Ini adalah C kayak ini ya. Mohon maaf, ini tingginya C. Nah, nanti itu dijadikan menjadi blok stres ya, atau blok tegangan yang ini yang sama kita ketahui ya dari kuliah beton bertulang itu ya ini. Jadi nanti yang diagram tegangan seperti ini dijadikan diagram tegangan segi 4 kayak itu. Gitu ya. Ini, mohon maaf nih saya coret-coret dikit ya. Di sini. Ini. Nah, ini. Nah, yang A itu adalah maaf ya, izin pakai warna merah gitu. Yang A itu adalah tinggi ini. Nah, ini C. Ini adalah A. Nah, sini ada compression konkret C kayak itu ya. Nah, di sini ada TS ya, TS atau tension steel. Kalau ini selevel ini ya, kalau ada tulangan di sini. TS itu sejajar dengan ini. Nah, ini. Nah, kemudian pada kasus beton prategang, pada prinsipnya juga sama ya untuk menghitung C itu titik sumbu netral, cuman ada kombinasinya dengan pengaruh prategangnya. Nah, jadi untuk menurunkan persamaan ini secara prinsip sama ya dengan menurunkan persamaan untuk beton prategang. Jadi ada dua kasus kita tinjau. Pertama itu adalah T section. Yang kedua itu adalah rectangular section.
Nah, ini juga sudah kita bahas mungkin ya, atau di kuliah betul-betulang ya, di kuliah betul-betulang, di mana ada penampang T, ada penampang persegi. Nah, kalau penampang T ya bentuknya bentuk T kayak ini ya, ya bentuk T, kemudian penampang persegi ya rektangular kayak gitu. Untuk menghitung sumbu netral pada masing-masing penampang ini digunakan persamaan ini sudah ada di ASTO ya, sudah ada di ASTO. Dengan definisi dari variabel itu sudah ada. APS ini adalah area of testing still. Nah, kemarin kita menggunakan 3 strand kayak itu. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah luas total of resistance still ya. Ini dalam MPA atau KSI, kip per square inch ya, kayak itu KSI. Kemudian AS ini adalah luas tulang tarik, FS tegangan pada baja, kayak ini. Kemudian AS aksen luas tulangan tekan, kemudian FS aksen. Nah, ini lebih kurang sama. Jadi intinya di sini sudah ada parabel semuanya ya. Nah, kalau untuk penampang itu adalah penampang persegi. Nah, ini dia lokasi sumbu netral pada balok tersebut yang diukur dari ekstrem compression fibernya ya, dari sisi tekan terluar ekstremnya. Kemudian kalau kapasitas lenturnya juga sama, lebih kurang sama. Jadi ini adalah kapasitas lentur yang digunakan untuk menghitung momen lentur. Kapasitas lentur pada gelagar prategang ya, ada pengaruh dari strand atau tendonnya. Nah, ini dia persamaannya. Ini juga bisa dilihat di ASTO. Secara prinsip juga penurunan persamaan ini lebih kurang sama dengan penurunan persamaan pada momen pada balok beton bertulang. Di sini ada variabel FPS ya. FPS ini adalah tegangan yang terjadi pada strand prategang gitu. Tegangan terjadi pada strand prategang, di mana FPS ini dihitung dengan persamaan ini juga dari persamaan ASTO. FPS sama dengan FPU kali 1 kurang K kali C per DP gitu. Nah, nilai K ini tergantung dari nilai strand yang digunakan. Kalau kita menggunakan pada kasus ini adalah low relaxation strand ya, yang ini ya, sehingga nilai K di kasus kita ini adalah 0,28 gitu. Kemudian FPY per FPU-nya itu adalah 0,9. Nah, nilai-nilai ini dipakai untuk perhitungan kapasitas lentur pada gelagar yang kita tinjau sekarang ini. Kemudian terkait masalah faktor reduksi kekuatan ya, tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya syarat desain lentur PMN besar sama dengan MU ya. Ini sudah lazim. Nah, MU di sini ada faktor P ya, atau faktor reduksi kekuatan. Kemudian biasanya kalau untuk kekuatan lentur itu kalau di gedung ya, biasanya kalau P ini P bending atau P bending, ini P bending, P simbol kayak ini, P bending untuk lentur ya, itu sebesar 0,9 kayak itu, 0,9. Nah, kalau di ASTO itu ditetapkan ya, ada nilainya kayak ini. Di sini ada variabel EC aksen, EC ini regangan tekan. Ini regangannya. Ini regangan juga ya, ada batasannya di sini. Jadi dulu kalau kita belajar mata kuliah beton bertulang itu ya ada istilah under reinforce ya, under reinforce ataupun compression control. Kemudian ada over reinforce. Ada under reinforce atau tension control, ada over reinforce yang disebut juga dengan compression control kayak itu ya. Nah, jadi nilai P-nya itu faktor reduksi kekuatan ini itu ditentukan oleh regangan yang terjadi pada baja tulangannya gitu, atau di kasus kita ini pada baja prategangnya. Nah, jadi ini nilainya. Jika regangan yang terjadi itu adalah lebih besar daripada epsilon TL ini, maka faktor reduksi kekuatan penampang itu adalah sebesar 1 kayak itu ya, 1 kayak ini. Nah, jika kecil dari epsilon CL ini, maka faktor reduksi kekuatan dipakai itu adalah sebesar 0,75. Nah, di sini ada zona transisi. Jadi nanti penggunaan faktor V ini itu berdasarkan nilai regangan yang terjadi pada tendon kita. Jadi nanti itu dihitung ya. Nah, cuman nanti pada kasus kita ini kita pakai nilai P-nya itu asumsinya 0,9. Kita pakai 0,9 saja ya. Kalau di Amerika itu biasanya dipakai 1. Jadi intinya nekat aja pakai 1 ya. Tapi kalau di Amerika itu masalah kualitas pekerjaannya bagus ya.
Jadi mereka bisa atau berani menggunakan faktor reduksi kekuatan sebesar 1 kayak itu. Tapi di kita masih disarankan menggunakan faktor 0,9. Banyak pertimbangan sebetulnya. Nah, ini dia syarat-syaratnya. For tension control fresh stress concrete, section with bonded strand or tendon as specified in article 5.6.1 ya, normal way concrete itu 1 gitu. Nah, jadi kalau kita mengacu ke sini, ini 1 dipakai gitu. Tapi intinya tetap dicek nanti ya, apakah benar-benar 1 atau seperti apa, itu dicek berdasarkan nilai regangan pada tendonnya. Kemudian sama seperti dengan tulangan pada balok beton bertulang ya, balok beton bertulang, ada batasan tulangan minimum ya, tak boleh kurang daripada itu gitu. Nah, kalau di beton prategang juga ada, dan itu nilai itu adalah kalau di beton bertulang kalau tidak salah 1,4 per akar FY ya, akar FY tulangan, kemudian ada lagi satu lagi dua persamaan kayak itu. Nah, kalau di beton prategang agak sedikit berbeda cara mengeceknya, perbatasan tulangan minimumnya itu, batasan tulang minimum. Yang pertama itu adalah strand yang terpasang itu memberikan momen yang lebih besar sepertiga 1,33 kali lebih besar dari momen faktor MU ya. Kemudian lebih besar daripada momen retak MCR yang ditentukan dengan persamaan ini. Nah, jadi ada 2 syarat untuk mengecek tulangan minimumnya. Jadi yang terpasang itu harus lebih besar dari yang 2 ini. Yang 2 ini. Mana yang terkecil, yang terkecil dari 2 ini. Jadi MN yang terpasang itu harus lebih besar dari 2 ini. Dari 2 yang terkecil ya, 2 yang terkecil. Dari 2 ini mana yang terkecil? Nah, nilai ini harus lebih kecil daripada yang MN ini. Ini syarat-syaratnya tadi ya, di sini ada faktor-faktor ini, ada faktor gamma ya, kemudian gamma 1, gamma 2. Nah, ini nilai-nilainya sudah ditetapkan di sini ya, gamma 1, gamma 2. Ini bisa Anda lihat. Kemudian ada modus retak beton ya, atau FR. Nah, ini dia persamaannya, hitungan persamaan ini. Di mana F aksen C-nya itu adalah kuat tekan beton umur 28 hari. Ini adalah contoh perhitungan ya, contoh perhitungan kekuatan lentur penampang gelagar I ya, beton prategang. Kita tinjau pada kesempatan ini. Tebal plat dek ini sudah disampaikan sebelumnya ya. Tebal plat dek kita 25 cm ini. Kemudian tebal penampang, tinggi penampang DP, tinggi penampang tinggi efektif penampang ya, tinggi efektif penampang. Tinggi efektif penampang ini diukur dari plat dek, dari sisi atas plat dek. Jadi anggap ini plat deknya. Kemudian ini gelagar kita. Mohon maaf saya gambarkan kotak aja. Kemudian ini strandnya kayak ini. Nah, DP itu diukur dari as ini. Dari as ini sampai ke extreme compression fiber sini. Nah, ini adalah DP. Ini adalah DP kayak itu ya. DP. Ini yang parabel ini. Nah, B itu adalah lebar web kita, lebar web atau lebar sayap, lebar badan dari gelagar kita itu adalah lebar sayap tekan ya. Lebar sayap tekan. Lebar sayap tekan itu adalah lebar plat dek yang kita tinjau adalah 2,1 meter ya, 2,1 meter. Kemudian kuat tekan beton gelagar, F aksen CG-nya 50 MPa. Luas strand kita, ini juga sudah kita hitung sebelumnya, itu berjumlah 73 strand ya, 73 strand dengan luas total ini. Kemudian tegangan putus tendon kita adalah 1860, ini juga sudah dijelaskan. Nah, ini faktor K tadi ya, faktor K untuk perhitungan tegangan di tendon. Tadi juga sudah saya sampaikan 0,28. Kemudian faktor blok tegangan beton, beta 1 itu 0,85. Kemudian faktor alfa 1, 0,85. Ini sudah kita tetapkan di sini. Ini parabel-parabel terkait yang akan kita gunakan untuk perhitungan kekuatan lentur balok prategang. Nah, sekarang kita tinjau dulu adalah penampang kita ini apakah termasuk kriteria balok T atau balok persegi gitu. Nah, ini yang mesti kita tetapkan dulu. Nah,
Perhitungan kapasitas lentur penampang ditentukan berdasarkan klasifikasi penampang apakah dikategorikan balok T atau balok persegi itu. Jadi kata kuncinya balok T atau balok persegi. Jika sumbu netral terletak di plat deck, maka kapasitas lentur nominal gelagar dihitung sebagai balok persegi. Tadi kan ada dua tuh persamaan kapasitas lenturnya, MN-nya ada MN untuk balok T, ada MN untuk balok persegi kayak itu. Nah, sekarang kita cek di sini dengan persamaan ini. Nah, ternyata dari persamaan ini kita menemukan nilai C-nya itu adalah 244,61 mm. Intinya apa? Berarti ini berada di plat deck ya, di plat deck. Karena tebal plat deck kita itu adalah 250 mm. Sementara titik sumbu netral di balok kita itu adalah 244, berarti kecil dari 250 ya. Yang ini kecil dari 250. Dengan demikian, tapi sumbu netral kita ada di plat deck gitu. Ada di plat deck. Nah, jadi ini adalah penampang balok persegi. Jadi kita hitung kapasitas lenturnya dengan kapasitas lentur penampang persegi. Sekarang kalau kita sudah menentukan letak sumbu netral C, sekarang kita menghitung variabel A atau tinggi blok tegangan tekannya ya. Dengan persamaan ini juga sudah lazim ya kalau kita ini. Nah, beta 1 kita tadi itu nilainya adalah 0,85 ya, 0,85 dikalikan dengan 244,61 kita nemu angka 207,92. Kemudian kita hitung FPS-nya, FPS ini FPU kali 1 kurang K C per DP ya. C ini sudah kita hitung yang ini. Kemudian K ini 0,28 tadi ya, 0,28. Kemudian DP tadi juga sudah kita hitung. Nah, FPU adalah 1860. Masukkan ke persamaan ini sehingga kita menentukan tegangan yang terjadi pada strand ya atau pada tendon. Ini tegangan terjadi pada tendon. Nah, dengan nilai ini kita menghitung berapa kapasitas lentur pada balok kita. Nah, jadi tadi ada beberapa suku sebetulnya, beberapa suku untuk menghitung persamaan, tetapi yang kita tinjau di sini hanya ini saja, pengaruh dari beton prategang kita. Pengaruh dari tulangan tarik itu kita abaikan ya. Pengaruh dari tulangan tarik dekat tendon itu diabaikan karena ini gelagar kita ini segmen-segmen ya, segmen-segmen kayak itu. Jadi kita anggap pengaruh dari tulangan tarik di bawahnya itu tidak berpengaruh gitu. Tidak berkontribusi. Sebetulnya ada ya tulangan tarik di bawah itu tapi kecil ya. Kalau untuk gelagar tegang segmental. Itu dalam perhitungan biasa diabaikan. Nah, ini adalah kapasitas lentur yang belum dikalikan dengan faktor reduksi ya. Nah, kalau kita kalikan faktor reduksi, nah ini tadi yang saya sampaikan, kita pakai saja 0,9 gitu ya. 0,9 ini dari SNI ya. Kalau SNI mintanya 0,9, tapi kalau di ASTO tadi itu sebesar 1 ya, 1,0. Nah, untuk contoh kita itu kita pakai faktor reduksi kekuatan itu sebesar 0,9. Jadi 0,9 ini kita kalikan dengan MN ini kita dapat MR. MR ini adalah moment resistant. Moment resistant sebesar 25.359,84 kilonewton kayak itu. Sebelumnya kita juga sudah membahas ya terkait perhitungan momen lentur. Ini MU-nya sebesar ini ya. Ini MU kombinasi kuat 1 ya. Kombinasi kuat 1. Ini kombinasi kuat 1. Ini. Tadi kalau tidak salah ini sudah ada ya tadi saya. Mohon maaf ini saya balik ke atas. Oh, belum ya? Belum. Mohon maaf. Ini berdasarkan kombinasi kuat 1 ya sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin, sudah ada saya bikin tabelnya. Mohon maaf saya lupa menampilkan tabel di sini. Karena ini ya, momen resistan lebih besar daripada momen ultimate-nya, maka penampak kita ini oke. Nah, sekarang kita cek perseratan kapasitas minimumnya atau perseratan tulangan minimumnya gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya MR momen resisten tadi itu ketahanan momennya itu harus lebih besar daripada yang terkecil dari dua ini. Gitu. Maka MR harus lebih besar daripada yang terkecil dari dua ini. Atau 1,2 MCR atau 1,33 MU gitu ya. Nah, kita cek dulu momen tidak terfaktor akibat beban mati
komponen struktur, ini momen tidak terfaktornya ya, MDNC. MDNC ini menghitung MCR, ini persamaannya ya, menghitung MCR, ini persamaannya, ini. Jadi ini kan ada MCR nih, nah ini persamaannya. Ada satu variabel di sini MDNC. MDNC itu adalah momen tidak terfaktor ya, akibat beban mati komponen struktur. Nah, jadi ini kita hitung satu-satu. Nilai MDNC ini itu sebesar 7.362,55 kN/m. Nah, ini sudah kita hitung di pertemuan pertama dulu. Jadi Anda bisa lihat. Kemudian modulus retak beton 0,3 akar F Jackson di sini masukkan itu sebesar 4,45. Kemudian variabel faktor retak lentur gamma 1 ini sebesar 1,2, ada gamma 2 1,1, tadi sudah ada tabelnya ya. Kemudian rasio kuat leleh dan kuat ultimate baja non pertegang itu 1,3 dari tabel juga tadi ya sudah ada di sini. Nah, nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan ke persamaan MCR ini. Kemudian ada satu lagi ya, di sini ada FCPE. FCPE ini adalah tegangan yang terjadi pada baja prategang ya, pada baja prategang. Dihitung dengan persamaan ini, P efektif dikali dengan AG. P efektif juga sudah kita bahas kemarin. P efektif adalah gaya prategang yang sudah memperhitungkan efek kehilangan prategang ya. Ini PE itu adalah gaya prategang pada saat layan. E middle juga sudah kita bahas. E middle itu adalah eksentritas tendon di tengah bentang. Nah, masukkan ke persamaan ini sehingga kita menentukan besarnya tegangan terjadi pada tendon kayak itu ya. Sebesar 24,85 MPa di sini. Nah, persamaan ini nanti akan kita masukkan ke variabel ini dimasukkan ke persamaan ini. Sehingga dari sini kita menentukan MCR itu adalah sebesar 15.610,87 kN/m. Nah, kita kalikan dengan 1,2. Sehingga kita nemu angka 18733,039 kN/m. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, 1,33 MU ya. 1,33 MU, tadi MU-nya itu sudah kita hitung. Nah, dikalikan dengan 1,33. Ternyata kita menemukan angka 2675,7,04 kN/m. Nah, otomatis yang terkecil itu adalah angka ini, 18.000 ini, 18.000-an ini. Nah, sehingga karena 18.000 ini, yang ini lebih kecil daripada MR kita, moment resisten kita, maka secara persyaratan ini oke gitu. Nah, jadi intinya adalah persyaratan tulangan minimumnya terpenuhi. Jadi maksud dari persyaratan tulangan minimum itu adalah bahwasanya tendon kita itu luas itu lebih besar daripada luas tendon minimum yang disyaratkan gitu. Tetapi cara menghitungnya berdasarkan nilai momen. Nah, itu aja bedanya dengan yang ada di beton bertulang. Sekarang kita masuk ke perhitungan kapasitas geser. Dalam perencanaan gelagar terhadap geser, dua variabel yang perlu diketahui di awal adalah tinggi dan lebar penampang geser ya, DV dan BV. DV itu adalah tinggi penampang geser dan BV. Yang mana DV digunakan untuk menentukan lokasi penampang geser kritis. DV digunakan untuk menentukan lokasi panjang kritis. Penampang geser kritis merupakan lokasi penentuan gaya desain yang diukur dari tumpuan. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kemarin itu gelagar kita panjangnya adalah ini ya, panjangnya 40 meter ya. 40,6. Jadi ini saya gambarkan ini panjangnya lebih kurang 40,6 meter ya, 40,6 meter. Nah, kemarin kita juga sudah menghitung gaya geser yang ada di balok ini, sepanjang balok ini akibat kombinasi beban. Nah, kemudian itu lebih kurang diagram gesernya itu berbentuk seperti ini ya. Diagram gesernya lebih kurang seperti ini. Ini, kayak ini. Ini, kayak ini. Nah, kayak ini ya. Ini adalah posisi di mana setengah bentang kayak itu. Nah, kayak itu. Nah, kalau kita perhatikan, gaya geser terbesar itu adalah di tumpuan ini. Ini yang terbesar. Nah, dalam desain code itu menetapkan bahwa hitung atau mendulangan geser itu berdasarkan nilai besar di tumpuan. Bisa dihitung berdasarkan nilai yang ada di sejauh DP ini dari muka tumpuan. Jadi dihitung dulu DP-nya, tinggi penampang gesernya. Kemudian gaya geser yang dihitung itu adalah gaya geser berdasarkan sepanjang DP di tumpuan. Jadi ini. Nah, ini adalah nilai gaya geser yang kita pakai untuk perhitungan desain. Nah, ini adalah VU desain.
Nah, ini PU desainnya. Nah, yang pertama itu yang perlu kita tentukan itu adalah, saya ulangi lagi, adalah DP ini. Dan ini adalah gambar variabel-variabel ya, variabel-variabel terkait masalah desain. Jadi ini ada D efektif, tinggi efektif. Tinggi efektif itu diukur dari sisi terluar ya, sisi terluar flat deck ke pusat penampang strand atau tendon, pusat penampang tendon. Kemudian ada DV. DV itu adalah tinggi penampang geser yang diukur dari pusat tekan beton ya, pusat tekan beton. Ini pusat tekan beton, C-nya. Kemudian diukur terhadap ini, pusat penampang tendonnya. Ada DE, ada DV. Kemudian ada BV. BV itu adalah yang ini, lebar badan ini ya, lebar badannya. Kalau di kita itu adalah 200 mm. 200 mm. BV kita nilainya 200 mm. Kekuatan geser sama juga seperti pada beton bertulang ya. Pada prinsipnya kekuatan geser itu ya didesain dengan persyaratan ini ya. PVN harus lebih besar sama dengan VU. VU ini adalah gaya dalam atau gaya geser ultimate akibat kombinasi beban kuat satu. Nah, VN biasanya kalau di beton bertulang itu kontribusi ada dua ya. Pertama kontribusi beton, yang kedua adalah kontribusi dari si steelnya atau si bajanya atau dari ini ya, dari sengkang kita. Nah, yang pada kasus kita ini ada yang berpengaruh satu ya, yaitu gaya geser yang disebabkan oleh gaya prategangnya. Jadi kalau kita tinjau yang definisi geser itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang penampangnya. Sehingga kalau bentuk prategang kita berbentuk seperti ini, berbentuk lengkung, itu akan menyebabkan gaya angkat ke atas ya, gaya angkat ke atas seperti ini, gaya angkat ke atas. Kalau gaya gesernya bekerja ke bawah, otomatis gaya gesernya bekerja ke bawah, PU-nya bergeser ke bawah, otomatis dari prategang ini juga berkontribusi menahan gaya geser yang terjadi di gelagar itu. Ini adalah P prategang di sini. Nah, lebih kurang seperti ini. Untuk persamaan VC-nya sendiri, VC ini adalah ketahanan geser yang berasal dari beton, dihitung dengan persamaan 0,083 beta kali akar FC aksen kali BP kali DV ya. Ini lebih kurang sama. Kalau di beton bertulang itu lebih kurang 1/6 akar FC aksen ya, FC aksen FC prime dikali B kali D gitu ya. Ini untuk beton bertulang. Persamaan ini sudah lazim ya. Kemudian kalau untuk baja tulangan sendiri, itu kontribusi baja tulangan menahan gaya geser dihitung dengan persamaan ini. AV, FY, DP, kotangen theta, kotangen alpha, sin alpha per S ya. Nah, ini definisinya ada di sini. Kalau theta itu adalah angle of inclination of diagonal compressive stress as determined in article 573.4. Nah, ini dalam derajat ya. Nah, jadi ini adalah sudut kompresif stress ya. Sudut kompresif stress sama-sama kita ketahui bahwasanya akibat tegangan geser itu menyebabkan gaya tekan yang berbentuk diagonal ya. Diagonal itu atau yang kalau lebih ini ya strut and tie gitu ya. Jadi kalau ini balok kita, ini ada balok. Kemudian ini misalnya ada tumpuan sini, ada tumpuan di sini, kemudian di sini ada tumpuan kayak ini. Nah, kalau ini ada beban merata kayak itu ya, ada beban di sini sepanjang ini. Panjang ini misalnya ada beban merata. Kayak ini mohon maaf gambar kurang rapi gitu ya. Nah, di situ akan menyebabkan tegangan geser ya. Nah, ini adalah pola retak terjadi kayak ini. Nah, ini adalah jalur distribusi tegangan pada penampang, pada struktur akibat geser ya. Nah, theta itu diukur dari sini. Kalau saya tarik garis lurus ini theta itu adalah ini. Nah, kayak itu. Kemudian BV adalah lebar efektif. Tadi juga sudah saya jelaskan. DV juga sudah. S adalah spasi antar transfer reinforcement ya, atau spasi tulangan geser kita. Jadi kalau ini ada tulang geser, ini tulang geser, misalnya dikasih tulang geser tampak sini, ini tulang geser kedua, ini tulang geser ketiga, kayak itu ya. Nah, jarak antar tulang geser ini adalah S, ini. Sama kayak di beton bertulang juga. Nah, ini adalah S, spasi antar tulangan. Nah, kayak itu. Kemudian faktor-faktor terkait semuanya bisa dilihat di sini, dan juga ada penjelasan ya. Kalau beta ini ada faktor, lihat di artikel 5.7.3.4 kayak itu. Itu di ASTO semuanya sudah lengkap kayak itu.
Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Baik, mungkin di sini ada satu pertanyaan, Pak. Iya, silakan. Belum melanjutkan, Pak. Ini pertanyaan dari Gabriel. Izin bertanya, Pak, di mana letak balok T pada struktur jembatan prategang dan apa pertimbangan untuk menggunakan balok T? Sangat bagus sekali, Pak. Oh iya. Jadi begini, terkait masalah desain balok T atau tidaknya, itu tergantung posisi suhu netral kita. Jadi ini kalau saya gambarkan lagi ya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Jadi ini anggap ini adalah penampang kita, ini adalah flat deck kita. Sekarang saya gambarkan baloknya aja persegi aja ya, persegi saja ya. Ini untuk mempermudahkan perhitungan kayak gitu. Untuk mempermudah menggambarkan maksudnya. Ini seperti ini. Jadi begini, tadi kita sudah berbicara masalah C, tinggi efektif penampang beton kita. Tinggi penampang efektif, ini ada di sini strand, anggap di sini pusat strand kayak itu ya, pusat strand kita. Nah, jadi ini ada, kita gambarkan lagi posisi regangannya ya, kayak ini. Regangan, ini. Kita bikin diagram regangannya dulu, di sini, ke sini. Ini ke sini. Kemudian saya tarik ke sini. Anggaplah begini. Anggap begini ya, kayak ini. Kayak ini. Ini saya hapus dulu, ini. Ini kasus pertama. Sekarang kasus kedua, diagram regangannya kayak ini. Diagram regangan yang terjadi ya akibat pembebanan ya, akibat pembebanan kayak ini. Ini kayak ini. Kemudian kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, jadi kalau kita tarik garis lurus di sini, saya bedakan warnanya gini, ini. Kemudian yang kedua di sini. Ini. Kayak ini ya. Pada kasus pertama, itu kasus kita tadi ya, di mana letak sumbu netral itu berada di flat deck-nya. Jadi ini C, ini. Jadi kalau saya gambarkan diagram ini ya, diagram tegangannya kayak ini. Nah, lebih kurang kayak ini. Ini. Kayak ini ya, ini diagram tegangannya. Kemudian di sini ada TS ya. Ada FS, ini regangan pada beton FS. Di sini ada F aksen C ya, F aksen C kayak ini. Nah, ini pada kasus 1, ini titik berat penampang kita itu ada di flat deck. Nah, kalau seperti ini kasusnya itu boleh kita tinjau balok kita itu sebagai balok persegi. Jadi yang kita hitung itu ini aja. C-nya itu kontribusi dari ini aja. Nah, ini. Jadi menghitung luas tegangan tekan dan gaya tekan itu bisa dipakai B efektif ini. B efektif dikali dengan A dikali dengan F aksen C. F aksen C. Ini kita nemu compressive force-nya. Nah, tapi kalau titik berat penampang kita itu tepat berada di web ini, otomatis penampang yang kita tinjau, penampang itu adalah penampang T. Untuk menghitung gaya ini, C, compressive force itu yang ada di beton itu, kan diagram tegangan tekannya pada kasus kedua itu lebih kurang seperti ini ya. Mohon maaf, ini saya coret-coret. Kayak gini. Ini lebih kurang kayak ini. Nah, kayak ini ya. Nah, ini otomatis gaya tekan compressive force-nya itu atau C-nya ini, itu kita hitung berdasarkan penampang T ini. Nah, itu yang maksudnya penampang persegi atau penampang T gitu. Itu maksudnya yang tadi itu. Jadi, kapan kita menggunakan persamaan momen lentur untuk penampang T, kapan kita menggunakan persamaan lentur untuk menghitung kapasitas lentur balok balok persegi gitu ya. Itu tergantung kepada letak sumbu netralnya. Jadi itu penjelasannya gitu. Sebetulnya kalau kita perhatikan memang baloknya T juga kan gitu. Karena flat deck di atas gelagar gitu. Jadi kalau kita ambil per segmen kayak itu bentuknya bentuk T, tapi analisisnya itu mana yang kita pakai gitu. Nah, itu tergantung kepada letak sumbu netralnya. Mungkin itu penjelasannya Pak Yoga ya. Jelas ya? Baik, terima kasih Pak. Ya, ini mohon maaf nih coret-coret tadi ya. Nah, sekarang kita tinjau balik lagi ke geser. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand langsung yang juga boleh, nggak apa-apa. Ini PN, PC, PS. Next saya lanjutkan. Kemudian ada tegang geser pada penampang dan spasi antar tulangan. Nah, ini tegang geser yang terjadi pada penampang beton pertegang itu dihitung dengan persamaan ini ya. Ini nanti persamaan ini kita pakai untuk menghitung kapasitas geser. Kemudian spasi maksimum tulang geser ditentukan berdasarkan tegangan maksimum yang terjadi pada penampang dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, spasi maksimum tulang gesernya ya, berarti intinya apa? Spasi tulangan geser itu tidak boleh lebih besar daripada ini dan ini.
Nah, kita cek dulu. Jika VU, tegangan geser ini, lebih besar daripada, lebih kecil daripada 0,125 akar FC prime, maka spasi maksimum tulangan gesernya itu adalah ini. 0,8 kali dV. Nah, dV ini kan tadi kita hitung tuh, yang kita tentukan. Atau kecil sama dengan 600 mm atau 60 cm. Jadi tidak boleh lebih besar daripada ini, dan tidak boleh lebih besar pada ini. Jadi mana yang terkecil gitu. Yang kedua, jika VU-nya tegangan geser yang terjadi pada beton itu lebih besar daripada ini, 0,125 akar FC aksen, maka spasi maksimum tulang gesernya itu adalah ini, 0,4 dV, kecil sama dengan 30 cm kayak itu. Nah, ini persyaratan tulangan, spasi tulangan geser pada gelagar kita. Nah, jadi ditentukan berdasarkan, yang pertama itu adalah VU ini, kemudian ada variabel tekan beton juga, kemudian ada variabel dV juga gitu. Nah, jadi ini diperhatikan ya. Jadi saat kita memilih berapa spasinya, mungkin secara kekuatan geser oke, tapi persyaratan spasinya nggak masuk gitu. Nah, berarti kalau kayak itu menyalahi code kayak itu ya. Jadi intinya secara perhitungan mungkin masuk, juga secara persyaratan spasi tulangan juga harus masuk. Karena kalau tulangan gesernya itu terlalu jauh, jangan-jangan retaknya tidak terakomodir ya. Misal kayak gini. Jadi perhatikan kalau kayak ini misalnya ada balok kita kayak ini. Jadi ini misal kita tempatkan tulangan geser kita di sini gitu. Sini ya, spasinya agak renggang-renggang kayak ini. Ternyata retak geser itu terjadi di sini gitu. Nah, kalau retak geser terjadi di sini, otomatis kontribusi tulangan ini nggak ada ya. Misalnya retaknya di sini gitu. Nah, kalau kayak ini kontribusi tulangannya nggak ada. Nah, yang penting itu adalah bagaimana caranya supaya retak itu berada di tulang gesernya kayak ini. Nah, kalau kayak gini, ini kontribusi tulang geser ada untuk menahan gaya retak kayak itu ya. Nah, kalau terkait masalah geser ini mungkin tidak saya bahas lebih lanjut karena ini sudah saya asumsikan sudah dipelajari ya di mata kuliah beton bertulang gitu. Ini adalah data-data penampang yang kita gunakan. Tinggi total penampang kita atau HG kita kan 2,1 ya, ditambah dengan tebal slab 250, jadi totalnya itu adalah 2350 mm atau 2,35 meter. Selimut beton kita gunakan DC-nya adalah selimut beton itu 50 mm ya. Kemudian tinggi efektif penampang DE. Nah, ini tadi yang saya sampaikan DE ini, hitung dengan persamaan ini, itu angka 2222,60. Ini DE-nya, ini variabel DE ini. Kemudian ada diameter tulang geser, kita gunakan diameter 13. Tegangan lelehnya 120. Kemudian DV itu diukur dari ini ya, tadi saya sudah sampaikan, jarak antara gaya tekan pada beton, C pada beton, ke T, tarik, tepat di as tendon kita. Nah, DV dihitung dengan persamaan ini, tinggi total gelagar. A tadi juga sudah kita hitung ya, A juga sudah kita hitung. Nah, ini kan C nih. Ini C ini kan kita hitung berdasarkan A ya. A atau tinggi blok stres kita kayak ini. Ini kalau digambarkan tinggi blok stres kita kayak ini. Stres blok tegangan di sini. Ini kan tingginya itu A ya, sebesar A. Nah, C ini kan posisinya berada di setengah dari A. Nah, ini ada sudah dibahas ya di mata kuliah beton bertulang. Maka di sini muncul A di sini ya. Kemudian Y middle. Ini sebetulnya A/2 ya. Ini sedikit kesalahan. Ini A/2. Tapi nggak apa, ini kecil nilainya ya. Mohon maaf, nih ada kesalahan sedikit. Ini ada Y middle. Y middle itu adalah jarak antara strand ini, pusat strand ke bawah ini. Ini kan juga sudah kita bahas. Y middle kayak itu. Y middle. Nah, ini kita pakai saja nilai DV sebesar ini ya. DV-nya segini. Tadi juga sudah sampaikan fungsi dari DV ini adalah untuk menentukan berapa VU kita. Berapa gaya geser ultimate kita. VU. Kayak itu ya. Di mana VU itu diukur pada balok sepanjang DV dari tumpuan. Sudah saya juga. Faktor reduksi kuota geser yang kita pakai untuk desain adalah 0,75. Yang ini. Ternyata ada ya. Mohon maaf tadi saya lupa. Di sini ada perhitungan ininya, perhitungan momen lentur. Nah, sekarang dan juga gaya gesernya ya, ada di sini kombinasi faktor. Ini adalah kuat layan
kuat 1, kombinasi kuat 1, ini momen-momen terjadi, dan ini adalah kombinasi dari kuat 1, momen lenturnya. Ini MU ya, nilai MU-nya. MU. Layan 1-nya, ini MU-nya. Kemudian ini geser ya, untuk geser ini adalah VU-nya. VU-nya. Ini di tumpuan ya, ini di tumpuan. Kalau tak salah ini di tumpuan, iya di tumpuan. Dari sisi dalam, oh sorry. Ini DV sejauh DP dari muka tumpuan. Ini adalah gaya-gaya dalam yang dihitung sejauh DV dari muka tumpuan. Nih, karena kita menghitung MU itu, menghitung PU itu berdasarkan nilai gaya geser yang terdapat pada titik sejauh DV dari muka tumpuan. Jadi kalau kita perhatikan lagi, kalau ini ya, saya ulangi lagi, ini kalau ini balok kita, ini baloknya 40,6. Jadi tadi juga sudah saya gambarkan ya, gambar pola diagram gaya gesernya lebih kurang kayak ini ya, kayak gini. Nah, gaya geser kita pakai tidak yang ini, tetapi sejauh DV dari sini. Nah, ini sejauh DV dari muka tumpuan ini, DV. Nah, ini dia VU yang kita tinjau. Nah, PU ini adalah ini. Nih gitu. MU ini juga adalah MU yang berada di titik ini. Nih. Paham ya? Ini bisa dihitung berdasarkan interpolasi linear aja dari diagram gaya-gaya itu, atau kalau diplot manual kemudian ditarik garisnya kayak itu bisa dihitung manual. Dan masalah diagram gaya dalam ini juga sudah kita bahas sebelumnya ya, yang di pertemuan pertama. Jadi bisa dilihat di slide yang pertama. Ini ketan geser dari prategang. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwasanya PN sama dengan PC tambah VS tambah VP gitu ya. Nah, ini kontribusi dari si free stress. Kenapa free stress bisa juga berkontribusi terhadap kekuatan geser? Karena secara layout tendonnya, jadi kalau kita perhatikan, ini saya gambarkan gelagarnya. Layout tendon kita itu kan berbentuk parabola ya. Untuk parabola kayak ini, mohon maaf gambarnya mungkin nggak bagus ya. Nggak segitu rapi kayak ini. Berbentuk parabola, ini anggap ini parabola. Karena dia bentuknya melengkung, otomatis akan menyebabkan gaya angkat seperti ini ya, gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas itu adalah VP yang ini. Nah, sekarang kita hitung berapa sih gaya angkat ke atasnya gitu ya. Gaya angkat ke atas itu berapa gitu. Nah, jadi untuk menghitung gaya angkat ke atas ini kita asumsikan tendon itu berbentuk linear saja, berbentuk linear untuk mempermudah perhitungan. Jadi kayak gini, ini kita tarik saja garis linear. Kita tarik garis linear dari tumpuan kayak itu ya. Ini tarik linear aja ke tengah bentang seperti ini. Sorry, ini saya bedakan aja warnanya. Jadi warna kuning kayak ini ya, ini. Kayak ini nggak jelas ya. Ini. Ini, yang biru ini, kayak ini. Nah, ini kita anggap linear aja kayak ini untuk mempermudah hitungan. Dari sini kita itu bisa menghitung panjang setengah bentang ini, LB per 2 ya, panjang setengah bentang, otomatis ini tengah bentang. Ini adalah LB per 2. LB per 2 panjangnya 20,3. Kemudian panjang tendon yang linear ini otomatis bisa kita hitung ya, karena ini adalah linear, kita asumsikan di sini siku-siku ini. Nah, ini. Nah, otomatis panjang tendon itu bisa kita dari ini. Nah, panjang tendon yang miring ini adalah 20,309 meter. Nah, ini adalah 20,30. Hitung sebelumnya ini. Nah, angkat di sini gitu ya. Berapa gaya angkat di sini? Jadi, kalau gaya prategang efektifnya ke arah ini, ke arah sini, berarti membentuk sudut gitu ya, ini, sini, yang kita hitung ini. Nah, otomatis ini kan persamaan segitiga ya, persamaan segitiga. Berarti dengan persamaan tangan ini P efektif di sini adalah sebesar ini berapa tadi ini ya nilainya, ini P efektifnya. P sama dengan P efektif sebesar 7701 kayak ini. Nah, kita menghitung gaya angkat ini. Nah, ini bisa pakai tangan saja ya, tangan perbandingan segitiga, sehingga kita menentukan besarnya itu kontribusi prategang itu adalah sebesar
ini 229,81 kN. Jadi ini adalah gaya angkat ke atas akibat prategang di tengah bentang. Jadi dianggap sebagai gaya terpusat yang mengangkat di tengah bentang gelagar gitu. Nah, ini adalah kontribusi dari prategang melawan gaya geser dari beban luar. Ini adalah besar VP-nya. Ini paham? Jadi intinya ini anggap linear saja ya, dianggap linear karena tendon kita itu parabolik itu kan susah tuh ngitungnya. Jadi kita anggap linear saja. Ini memang agak konservatif kayak itu. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Sepertinya belum ada, Pak Lukman. Belum ada, oke. Kita lanjutkan lagi. Kemudian nanti kita mencek ini ya, mencek kapasitas kontribusi dari betonnya juga. Di sini ada VC, di sini VC. VC itu ini persamaannya ada variabel beta, di sini ada variabel beta. Variabel beta itu dihitung dengan persamaan ini 4,8 per 1 tambah 150 kali ES. Nah, ES ini adalah regangan longitudinal di baja atau regangan longitudinal yang ada di strand kita atau tendon kita di pusat penampang tendon. Nah, dihitung dengan persamaan ini. Ini kan MUCR, ini sudah kita hitung. NU ini adalah gaya batang. MUCR itu adalah sebesar minus 0,004. Ini karena dimasukkan nilai EPS ini ke dalam persamaan ini, nilai epsilon S itu ke dalam persamaan ini sehingga kita menemukan angka 4,8 lebih kurang kayak itu ya. 4,8 karena ini kecil sekali ya, kecil sekali 0,004 gitu. Jadi ini satu. Nah, sudut tegangan utama dihitung dengan persamaan ini. Ini sehingga kita nemu kontribusi dari beton 1169. Ini kuat geser beton. Kuat geser dari prategang sudah, dari beton juga sudah. Kemudian kita cek berapa besar kebutuhan buah geser yang diperlukan untuk menahan gaya geser yang terjadi. Otomatis kalau PC dan PS sudah kita hitung, VP sudah kita hitung, otomatis kita bisa menghitung berapa VS yang kita perlukan gitu. Nah, ini tinggal dibalikkan aja persamaannya ya, balikan persamaan di mana PVN besar sama dengan VU ya, kayak itu. Nah, VN ini adalah PC tambah PS tambah VP itu. Nah, ini dibalikkan persamaannya sehingga kita perlukan apa gaya geser, kekuatan geser yang perlu disumbangkan oleh baja tulangan geser. Nah, ternyata VS required yang diperlukan itu adalah sebesar 833,97 kN. Nah, sekarang kita coba diameter 13, jaraknya 150. Kita pakai dua kaki ya. Nah, kita hitung luasnya. Itu adalah AV-nya. Kemudian FYP tadi luas tegangan leleh tulangan gesernya 420 MPa. Kemudian SP-nya 250. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. AP, FYP, DP per SP gitu ya. Nah, kita hitung, kemudian kita peroleh VS-nya sebesar 925,72 kN. Jadi PC sudah, VS juga sudah, VV-nya juga sudah. Ini dengan jadi kalau kita jumlahkan secara ini oke ya. Semuanya. Kemudian kita geser VU-nya. Tadi sudah saya jelaskan dengan PUCR. Ini adalah gaya geser yang terjadi di penampang kita yang di tabel tadi. Kemudian faktor reduksi kekuatan geser dikali dengan kontribusi menahan geser. Nah, kita nemu angka 3,62 MPa. Nah, sekarang kita cek berapa sih spasi tulangan kita, masuk apa enggak kayak itu ya, masuk apa enggak. Nah, kemudian dari syarat-syarat ini pakai logika if kayak itu ya, kalau di Excel logika. Nah, ini dicek ternyata nemu angka itu 300 mm spasi maksimumnya. Ini S-mark-nya ya. Ini S-mark-nya.
yang kita pakai adalah 250 mm. Nah, berarti ini oke ya. 250 mm. Berarti oke. Nah, tadi saya juga lupa menjumlahkan tadi ya. PN tambah C tambah PS tambah P ini dikali dengan 0,5 itu lebih daripada kalau dijumlahkan lebih besar namanya ya. Berarti oke. Perseratan tulangan juga sudah oke. Perseratan spasi maksudnya. Perseratan spasi maksimumnya adalah 300. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan geser. Sampai sini, Master. Jadi intinya tidak sebegitu buat ya. Ini sama dengan tulang geser pada beton bertulang biasa. Tapi ada sedikit beda kontribusi dari si press. Nah, sekarang kita mau menghitung shear konektor. Jadi ini yang penting juga ya untuk memastikan adanya aksi komposit di gelagar kita dengan plat deck di atasnya. Ini kan plat deck di atas ini nih, ada plat deck di atas ini ya, ke sininya kayak ini. Nah, itu diperlukan shear konektor. Nah, shear konektor itu diteruskan dari badan gelagar ini ya, dari badan gelagar ini diteruskan kayak itu. Nah, pertanyaannya berapa S-nya gitu? Berapa S-nya, kemudian berapa dimensi tulangannya? Nah, jadi kita cek gitu. Jadi sama-sama kita ketahui, itu kan gelagar kita itu, gelagar beton plat tegang itu, kalau sudah dipasang, nanti kan dipasang tulangan di atasnya tuh, di atas webnya itu dipasang tulangan untuk tulangan si plat deck gitu ya. Nah, supaya plat deck agar menyatu dengan gelagar cetak di bawahnya, sehingga perlu shear konektor, ya ini, shear konektor ini. Nah, shear konektor ini urgensinya adalah kalau balok kita ini dibebani kayak ini, dia tuh kan melentur kayak ini. Kalau melentur di sini akan terjadi tekan, di sini akan terjadi tarik. Nah, di sini akan shear interface itu ya, shear interface. Jadi terbayang oleh Anda kalau ada dua buah kayu gitu ya, atau dua buah kayu atau dua buah papan Anda tumpuk gitu, kemudian Anda lenturkan, kemudian dia itu akan terjadi shear interface antara bidang pertemuannya. Nah, jadi ini yang kita desain. Berapa S ini, kemudian berapa luas tulangan ini, APF-nya. Nah, ini dia tulangan geser shear interface itu. Sebelum kita masuk perhitungan shear interface itu, jadi kita harus menentukan dulu berapa ya ketahanannya gitu, ketahanan diperlukan gitu. Ketahanan diperlukan itu adalah ini. Ada C kali ACP kali mu kali APF kali FY kali PC kayak itu ya. Nah, ini adalah ketahanan geser interface. Nah, ini variabel terkait VNI. Nah, VNI ini harus lebih kecil daripada K1 kali FC aksen kali ACP atau VNI lebih kecil dari K2 kali ACP, yang mana ACP adalah BVI kali LPI. Nah, ACP ini BVI itu kita ambil saja per spasi ini saja gitu. LPI ini BPI lebarnya ini, kemudian LPI-nya adalah per spasi ini saja. Atau per meter juga boleh ya kayak itu. Per meter juga boleh. Ini parabel terkait K1 dan K2. Ini dari ASTO ya. Ini dari ASTO. Parabel terkait yang kita gunakan dalam untuk desain shear connector tadi, shear connector. For a cast in place concrete slab untuk plat yang dicor di tempat ya, on clean concrete girder surface. Jadi permukaan atas girder itu bersih ya, dibersihkan. Itu nilainya itu adalah sebesar 1,9 MPa nilai C-nya, kemudian mu-nya sebesar 1, koefisien geseknya 1 ya. Kemudian K1 itu 0,3, kemudian K2-nya itu adalah angka ini. Kita pakai normal density concrete ya, berarti 12,4 MPa K2-nya. Nah, di sini nilai ini akan kita gunakan untuk perhitungan kekuatan geser interface dari gelagar kita. Lebar bidang antarmuka kita, ini lebar sayap atas gelagar kita ya, BUI, lebarnya segini.
Kemudian jarak antar pusat tendon dengan titik tinggi plat deck, ini DVI, ini. Gaya geser kombinasi PUCR tadi juga sudah dihitung. Nah, ini kita hitung tegangan geser pada bidang, ini. Yang terjadi pada bidang kontak tadi ya, bidang kontak antara sisi bawah plat deck dengan sisi atas gelagar, gitu. Nah, berarti ini sebesar 1,33 MPa. Ini tegangan geser shear interface-nya. Gaya geser bidang antar muka, berarti tegangan geser, kita kalikan dengan lebar bidang gesernya, kemudian dikalikan dengan spasi antar gelagarnya, berarti gaya geser bidang antar muka itu adalah sebesar 159,65 kN. Berarti lebih kurang ya 16 tonan lah ya, lebih kurang. Faktor kohesi tadi CI 1,9, K1 0,3, K2 12,4. Ini faktor-faktor semua. Kemudian luas tulang geser, kita pakai 2 kaki ya, anggap DV-nya 13 ya. Ini tadi 13 mm, 13 mm. Kayak ini. NPI-nya ada 4 ya. NPI ini ada 4 karena kita tinjau ini berdasarkan spasi antar tulangannya. Spasi antar tulangnya. Maka LPI yang kita tinjau itu adalah sejauh 250 mm. 250 meter. Nah, jadi masukkan ke sini, kita nemu APF. Kita hitung ACP-nya, luas bidang geser antar muka, ini adalah ACP ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini, persamaan yang tadi. Nah, sehingga kita perlu ketan geser bidang antar muka itu adalah sebesar 338,24 gitu. Sementara yang diperlukan tadi itu adalah sebesar ini. Dan ketahanannya adalah ini. Nah, jadi prinsipnya lebih kurang kayak gitu ya. Ketahanan gesernya dihitung, kemudian dihitung berapa gaya geser yang perlu ditahan. Kalau PNI tadi kan ini sudah dari code ya, sudah dari code. Kemudian yang perlu kita hitung itu adalah gaya geser ini. Gaya geser ini yang pertama kita tentukan itu adalah tegangan geser dulu. Berapa tegangan gesernya? Tegangan geser dikali dengan luas bidang gesernya. Sehingga kita nemu gaya geser interface-nya. Nah, jadi intinya apa? Kalau kita cek dari persamaan ini kesimpulannya adalah PVN di bidang geser lebih besar daripada VU-nya. Nah, VU-nya yang ini, VN-nya lah yang ini. Maka secara persyaratan kekuatan, tulangan geser interface dengan diameter 13 pada spasi 250 meter, itu oke, memenuhi syarat kayak itu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, sekarang yang berapa ya? 11.25, masih panjang ya. Masih panjang. Kita masuk ke defleksi pada gelagar prategang. Nah, kalau kita berbicara masalah defleksi pada gelagar prategang, defleksi ya, defleksi, deformasi. Deformasi yang bisa diprediksi itu adalah deformasi akibat kelengkungan akibat prategang sendiri, kemudian defleksi akibat beban hidup kayak itu ya. Tapi kalau kita pengen tahu berapa deformasi jangka panjang, ini susah sekali. Karena di code sendiri, itu di step ya. Itu dalam PCI Bridge desain manual ini, itu tidak mungkin untuk menentukan defleksi pada ini. Belum ada metode yang betul-betul akurat ya untuk menghitung deformasinya itu. Deformasi jangka panjang pada gelagar I prategang ya. Karena itu ada pengaruh dari rangka dan susut. Rangka dan susut itu ya time dependent atau berpengaruh terhadap waktu. Jadi estimasi berapa deformasi total pada misal sekian tahun itu tidak bisa dipastikan secara real. Nah, maka dalam perhitungan deformasi itu digunakan metode multiplier method ya, multiplier method. Jadi deformasi pada saat tertentu dikalikan dengan faktor jangka panjangnya. Jadi sifatnya ini hanya estimasi saja. Ini adalah faktor-faktor pengali. Jadi perhatikan di sini. Suggested multiplier to be used as a guide in estimating long-term camber and deflection for typical member gitu ya. Jadi perhatikan di sini apakah without composite topping gitu ya. Maksudnya composite topping ini, jadi kalau di gelagar I Praceta itu nanti kan itu ada plat deck-nya ya. Plat deck-nya itu di kita itu ada 2 tipe. Nanti topping itu atau penutup permukaan itu bisa komposit dengan si plat deck-nya atau itu tidak ya. Kayak kayak di aspal di atasnya itu non komposit itu ya, non komposit itu without composite topping. Tapi kalau plat deck itu dipertebal jadi dilebihkan tebalnya
Jadi asumsinya nanti kalau tebal perkerasan kita 5 cm, jadi plat itu dipertebal jadi 5 cm. Nah, itu komposit ya. Berarti toppingnya itu dengan si plat decknya langsung membentuk satu aksi kesatuan kayak itu. Nah, ini faktor-faktor pengalinya. Dapat dilihat di sini semuanya. Sekarang defleksi pada gelagar pratekan. Defleksi akibat gaya prategang dan beban mati. Nah, di sini pada saat jacking, itu karena tendon kita itu berbentuk parabola itu ya, berbentuk parabola, saat ditarik dia itu menyebabkan gelagar kita itu melengkung ke atas gitu, melengkung ke atas. Nah, deformasi ke atas itu dihitung dengan persamaan ini. Kemudian deformasi akibat beban mati pada gelagar dihitung persamaan ini. Ini biasa ya, sudah biasa persamaan ini di mekanika teknik. Jadi pada saat jacking itu, saat di jacking itu kan gelagar itu melengkung ke atas ya, tetapi ada berat sendirinya. Jadi lengkungan ke atas akibat pre-stress itu dikurangi dengan lengkungan ke bawah akibat berat sendiri si gelagar itu sendiri. Kemudian ini adalah deformasi akibat beban hidup ya. Beban hidup ada dua, ada BTR, ada BGT. Ini deformasi akibat beban BTR, dan ini adalah deformasi akibat beban BGT. Dan ini sudah lazim ya di mata kuliah mekanika teknik. Ini. Nah, sekarang kita hitung deformasi akibat prategang saat transfer. Gaya prategang pada saat transfer itu adalah sebesar 9.062,4 kN ya. Ini juga sudah kita bahas. Ekstensitasnya juga sudah kita bahas. Ini adalah properti-properti penampang yang juga sudah kita bahas. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, itu kita nemu akibat gaya prategang itu balok di tengah bentang itu terangkat sejauh 103,85 mm atau 10,4 cm kayak itu ya. Jadi pada saat penarikan balok itu melengkung. Jadi ini anggap ini baloknya. Kemudian kalau dikasih prategang dia itu melengkung ke atas kayak ini. Melengkung ke atas kayak ini. Dia melengkung kayak ini. Melengkung ke atas. Nah, di tengah ini itu sejauh 10,3. Ini 10,3 gitu atau 10,4 cm terangkat. Nah, ini baru akibat pre-stress saja. Sekarang akibat berat sendiri kita hitung dengan persamaan ini. Itu beban mati akibat berat gelagar sendiri. Ini kan juga sudah dihitung sebelumnya. Masukkan ke persamaan ini. Ini adalah inersia gelagar, modulus resistivitasnya pada saat jacking. Nah, ini adalah deformasi ke bawah ya. Kalau ini ke atas, yang ini ke bawah. Jadi pada saat jacking, berarti deformasinya itu adalah sebesar ini. Sebesar ini dikurangi dengan ini. Berarti lebih kurang 5 sentian ya, 5 sentian. Defleksi akibat berat deck, diafragma dan RC plate. Nah, ini dihitung satu-satu akibat plat deck. Kalau ini sudah dicor ya saat pengecoran, kemudian akibat berat diafragma, kemudian akibat RC plate di sini. Ini deformasinya ke bawah. Defleksi akibat berat aspal dan parapet ini dihitung dengan persamaan ini. Ini jadi berdasarkan beban-beban yang bekerja. Resume gambar ya, resume gambar. Jadi ini perlu diperhatikan kalau kita mau mendesain sebuah jembatan, hal yang perlu diperhatikan itu adalah istilah camber. Camber itu adalah kelengkungan awal. Kelengkungan awal itu adalah kelengkungan jembatan saat kita perlukan saat konstruksi. Jadi jembatan itu dibuat lengkung dulu pada saat konstruksinya. Jadi nanti saat dibebani dia datar gitu ya. Jadi kalau kita buat datar di awal, nanti saat layan dia malah melengkung ke bawah gitu. Jadi itu dihindari ya. Nah, camber pada saat transfer otomatis tadi sudah kita hitung. Itu deformasi akibat pre-stress dikurangi deformasi akibat berat gelagar itu sebesar 49,57 mm. Ini arahnya ini arahnya ke atas ya pada saat transfer, ini arahnya ke atas. Kemudian faktor pengaruh waktu camber saat konstruksi, faktor pengaruh waktu defleksi saat konstruksi ini. Jadi secara total defleksi pada saat konstruksi itu adalah ini dikalikan dengan faktor yang tadi itu 1,8 dan 1,85 ini dikalikan kayak ini, sehingga camber yang kita perlukan untuk memperhitungkan deformasi akibat waktu itu adalah sebesar 86,51 cm. Jadi maksudnya adalah pada saat
under construction pada saat kita menaikkan gelagar itu, kalau ini posisi datar, berarti balok kita itu harus berdeformasi ini pada saat under construction itu sebesar ini. Kayak itu. Jadi harus dipastikan berdeformasi sebesar 6,5 meter. Ini yang diperlukan untuk camber awal. Nah, kalau sudah melengkung di awal, nanti kan dibebani lagi ya, dibebani otomatis dia turun kayak itu. Sampai nanti pada saat layan target itu adalah datar. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk konstruksi jembatan. Itu namanya camber. Ini defleksi saat jangka panjang. RFD artikel 5.7.3.62 menyatakan bahwa long term deflection may be taken, bisa diambil sebagai instantaneous deflection multiplied by faktor 4 ya. Jika instantaneous deflection berdasarkan gross moment inertia, akan tetapi jika faktor 4 tidak cukup untuk atau tidak cocok untuk tipe precast construction. Nah, ini kan kita precast nih. Oleh karena itu direkomendasikan bahwa designer follow the guideline of the owner agency for which the bridge is being designed. Nah, jadi intinya ini adalah men-state bahwasanya untuk menghitung deformasi jangka panjang itu pada penampang komposit dan non-komposit akibat beban mati, juga secara lengkap itu perlu peraturan khusus ya berdasarkan ini owner agency ini. Kemudian defleksi akibat beban hidup. Nah, tentu ini yang perlu kita cek ya, deformasi akibat beban hidup. Nah, ini menjadi syarat batas defleksi pada balok kita desain. Yang mana syaratnya itu adalah deformasi izin itu tidak boleh lebih besar daripada LB per 800. Ini untuk jembatan ya, LB per 800. Tapi ini adalah deformasi akibat beban hidup. Jadi intinya, kalau mau mencek deformasi akibat jembatan, cek deformasi izin ya. Deformasi izin ini LLO ini itu harus lebih kecil daripada deformasi yang terjadi akibat beban hidup. Nah, beban hidup kita itu ada dua, BTR plus BGT ya, plus BGT gitu. Nah, ini WBTR kita ini, BGT kita ini. Masukkan ke persamaan ini adalah beban merata ya. Ini adalah beban terpusat. Nah, sehingga kita nemu angka ini, deformasi akibat BTR, deformasi akibat BGT kita jumlahkan, nemu angka 25,45. 25,45. Deformasi izin itu harus lebih besar dari deformasi yang terjadi. Ini terbalik ya, mohon maaf. Ini. Nah, jadi dari perhitungan kita memperoleh bahwasanya deformasi izin akibat beban hidup itulah sebesar 25,45. Sementara deformasi izin kita itu adalah 50,75. Jadi intinya apa? Deformasi yang terjadi akibat beban hidup itu lebih kecil daripada batasan izinnya. Berarti secara prinsip ini adalah oke. Kayak itu. Nah, jadi secara kesimpulan, kalau sudah kita hitung nih semuanya ya, sudah kita hitung, berarti stram kita 63, penampang gelagar kita tingginya 2,1, kemudian tebal plat deck kita itu adalah 25 cm, secara prinsip mampu memikul beban-beban yang bekerja pada jembatan dengan panjang 40,6 meter kayak itu. Itu secara prinsip untuk gelagar. Nah, sekarang kita desain plat deck. Bagaimana ya desain plat deck kayak itu ya? Plat deck ini itu metode desainnya itu plat deck merupakan komponen struktur atas jembatan ya yang kontak langsung dengan kendaraan. Dalam proses desainnya terdapat dua metode yang digunakan seperti yang ditetapkan dalam Astol RFD 2020 pasal 9.7. Ini Anda bisa lihat di sini ya, di Astol RFD di sini. Ada metode desain empiris, ada metode desain tradisional gitu ya. Pada kasus ini desain plat deck dilakukan dengan metode desain tradisional. Tradisional itu balok itu plat deck itu dianggap sebagai balok gitu. Sebagai balok membentang pada arah transversal jembatan. Menggunakan konsep lentur yang mana plat didesain berdasarkan lebar plat strip. Pengaruh beban hidup pada plat deck ditentukan dengan metode analisis pendekatan seperti yang diatur dalam pasal ini atau metode analisis rinci pada pasal ini. Nah, jadi ini aturan-aturan berdasarkan code untuk menghitung plat deck. Jadi perhatikan ya, kalau plat deck itu tulangan itu pada arah memanjang jembatan ya, bukan arah sepanjang jembatan. Jadi kalau ini plat deck kita, ini plat decknya, kemudian ini adalah balok kita, ini baloknya, ini balok-balok kita.
sorry, tidak sama besar kayak itu ya. Ini. Nah, itu tulangan kita itu didesain bukan ke arah memanjang jembatan ya, tapi ke arah sini. Ke arah sini. Jadi jangan salah-salah. Nah, jadi ini plat kita itu didesain pada arah transversal jembatan gitu, melintang jembatan, bukan pada arah memanjang jembatan. Nah, ini contohnya kayak ini. Pengaruh beban mati. Nah, beban mati itu terdiri dari berat plat deck sendiri, kemudian berat parapet, kemudian berat perkerasan di jalan di atasnya, di atas plat decknya, kemudian berat di hitungkan ya, tidak kita perhitungkan ya, karena plat deck itu menumpu pada RC plate. Jadi RC plate tidak masuk. Jadi perhatikan di sini. Jadi pengaruh beban mati itu pada plat deck. Jadi kalau kita mendesain plat deck itu berdasarkan lebar tributari. Lebar tributari itu kita anggap sebesar 1000 mm. Jadi sama kayak desain plat. Ambil, kita potong jembatan itu, potong melintang selebar kayak itu. Kemudian kita modelkan sebagai balok kayak ini. Balok tumpuan lurus kayak ini. Kita diatumkan kayak ini, di sini, ini ke ini. Ini ada 5 gelagak, maka ada 5 tumpuan kayak ini. Nah, plat deck itu dimodelkan sebagai beban merata di sini akibat berat plat decknya sendiri, kemudian akibat aspal ya, kan ada aspal di atas ini. Jadi aspal dan beban plat deck berat sendirinya itu dimodelkan sebagai beban terpusat kayak ini, beban merata kayak ini, dan beban parapet dimodelkan sebagai beban terpusat di sini. Kayak itu. Nah, ini untuk keperluan analisis struktur akibat pengaruh beban mati. Jadi kalau kita hitung satu-satu, ini beban mati plat decknya sudah kita hitung sebesar ini, kemudian beban mati aspal sudah segini, kemudian beban mati parapet adalah ini. Ini merata, terpusat. Ini terpusat. Kemudian beban hidup. Nah, beban hidup itu ditentukan berdasarkan berat roda ya, berat roda kendaraan. Ini saya. Nah, ini dari SNI ya, dari SNI. Jadi kalau kita perhatikan, roda pada truk itu adalah sebesar 112,5 kN per roda ini, ya, ini. Kemudian spasi antar roda itu adalah 1,75 meter. Kemudian kalau ada 2 kendaraan beriringan gitu atau berselisih kayak itu, maka jaraknya itulah 1 meter. Ini kan 0,5 nih, nanti ada lagi 0,5 sini. Nah, kayak itu. Jadi ini adalah tata cara pemodelan analisis itu akibat beban truk kayak ini. Roda truk kita itu secara kuat, roda truk kita itu ditempatkan sejauh 300 mm ya, 300 mm dari sisi dalam parapet di sini. Jadi kita tarik sisi dalam parapet ini, kemudian ditarik garis 300 mm 30 cm, kemudian roda pertama ditempatkan di sini, roda kedua ditempatkan di sini. Ini melintang ya, bukan ke arah depan truk ya. Ini roda 1, ini roda kiri, ini roda kanan. Bukan depan belakang ini ya. Nah, ini karena jalan kita itu ada 2 jalur kayak itu ya, 2 jalur, otomatis ada 2 kendaraan yang berada di dalam jembatan itu diperhitungkan. Nah, ini adalah kendaraan 1 yang warna oranye ini. Kemudian kendaraan 2 yang warna biru ini. Nah, ini jaraknya P tadi sebesar 112,5 kN. Nah, ini dianalisis sebagai moving load nanti ya, moving load sepanjang bentang ini, moving load kayak itu. Nanti setelah kita melakukan moving itu, nanti kan nemu tuh momen yang terjadi pada plat deck. Nah, momen ini kan satuannya masih kilonewton-meter. Supaya satuan itu dalam kilonewton-meter per meter, karena tadi kita tinjau adalah per lebar plat strip, maka momen itu perlu kita bagi berdasarkan lebar tributarinya. Nah, lebar tributarinya ini juga ada standarnya. Jadi perhatikan di sini. Jadi momen yang kita peroleh dari analisis struktur ini nanti akibat roda ini itu dibagi dengan lebar tributarinya. Jadi kalau untuk momen positif ini lebar tributarinya, kalau untuk momen negatif ini lebar tributarinya, kalau untuk plat deck cantilever yang tidak kita bahas di sini ini lebar tributarinya. Jadi momen yang diperoleh itu dibagi. Jadi nanti seandainya kita nemu di momen positif ini misalnya angkanya 10 gitu ya, 10 misal kilonewton meter ya, kilonewton meter, ini dibagi dengan ini. Jadi kita menemukan momen persatuan lebar plat yang kita tinjau kayak itu. Kalau di momen negatif misal kita nemu angkanya misalnya 15 ini ya. Jadi 15 ini dibagi dengan angka ini. Kita nemu lebar momen per meternya gitu.
Karena kita mendesain plat itu berdasarkan lebar tributari ya. Tadi pada beban mati, kalau kita tinjau lagi, kalau balik lagi ke atas, mohon maaf, ini kan satuannya kilonewton meter per meter kayak itu ya. Jadi satuan beban hidup otomatis juga harus ikut kilonewton meter per meter kayak itu. Ini adalah analisis struktur pada plat kita akibat beban mati. Ini dimodelkan kayak ini ya. Ini yang tadi ini akibat berat sendiri plat deck, ini akibat aspal, dan ini akibat akibat parapet gitu. Nah, jadi perhatikan ini adalah momen-momennya. Kemudian akibat beban mati semuanya ini, kemudian akibat beban hidup. Sorry, terbalik ya. Ini adalah diagram momen akibat beban hidupnya kayak ini. Ini dilakukan dengan analisis moving load ya. Dia karena dia itu bergerak kayak itu, bergerak ke samping. Kemudian mungkin ada yang bertanya ya, kok analisisnya geraknya ke samping ya Pak gitu ya. Mungkin ada bertanya kayak itu ya. Jadi kok kenapa ya, pertanyaan pertama itu kenapa kita tinjau desain plat deck itu arah memanjang jembatan, kenapa tidak arah melintang jembatan, kenapa arah tidak memanjang jembatan gitu. Kenapa desain plat deck itu arah melintang jembatan, kenapa tidak arah memanjangnya? Satu. Yang kedua, kenapa ini harus di moving load ke samping gitu ya. Moving load ke samping gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan yang ada biasanya ditanyain ya, kalau mahasiswa saya juga bertanya kayak itu. Jadi ini maksudnya saya jelaskan sedikit ya, ini adalah roda truk, posisi roda truk yang lewat di jembatan gitu ya, arahnya itu menembus keluar bidang laptop ya, keluar bidang monitor gitu ya, kan arah manjang jembatan ke arah sana ya, ke arah luar dalam ini. Nah, ini adalah posisi roda, ini satu sumbu yang sama. Jadi maksudnya itu ini sumbu ini, kita ambil saja ini sumbu ini. Ini sumbu ini posisinya. Kemudian ada satu lagi kendaraan, ini sumbu yang sama gitu ya. Jadi kondisi ekstrim itu adalah saat itu berselisih kayak itu, saat truk itu berselisih. Berarti intinya apa? Roda ini bersamaan dalam satu garis ya, pada satu garis kayak itu. Itu maksudnya. Itu kondisi maksimum. Yang kedua, ini roda kan kita tidak tahu di mana posisinya, karena di jalan itu kan suka-suka pengendara lah ya, suka-suka pengendara dia mau menempatkan roda di mana, posisi kendaraan di mana, sehingga untuk mengantisipasi posisi yang random itu, sehingga kemungkinan terbesar dari semua itu harus tercover gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan analisis moving load ke arah transversal ini, ke arah sini gitu. Nah, moving load itu berarti roda ini digeser, jadi roda ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini. Terus kayak itu ya, dan bergeser satu-satu kayak itu. Nah, satu-satu itu saat bergeser dari posisi 1, berapa momennya, bergeser posisi 2, berapa momennya, bergeser posisi 3, berapa momennya, dan seterusnya kayak gitu. Sehingga nanti momen-momen maksimum itu diplotkan, diempelovkan. Nah, sehingga diperlukanlah diagram momen lebih kurang kayak ini. Nah, ini belajar di mekanika teknik ya, mekanika teknik di moving load kayak itu. Itu terkait momen yang terjadi pada plat deck akibat beban truk kayak itu. Beban desain pada plat deck ditentukan berdasarkan kombinasi satu lagi yang diatur dalam pasal 3.4.1 Astol RP 20 dengan faktor beban sebagai. Nah, ini faktor bebannya ya. Faktor beban akibat beban mati ini akibat DD ya. DD ada DD dan ada DW gitu ya. Nah, ini kemudian faktor beban hidup LL 1,75, faktor kerapatan lajur 1, IM 0,3. Nah, ini perlu diperhatikan dulu juga sudah kita bahas ya, bahwasanya akibat beban hidup itu faktor pembesaran dinamis ya pada jembatan. Ini kita ambil sebesar 0,33, ini mengacu ke ASTO ya. Jika kita mengacu ke ASTO, ini variabel-variabel semuanya. Kayak itu. Kemudian momen positif akibat berat plat deck, ini yang tadi kita resume, ini momen positif terbesar, ini momen akibat berat aspal terbesar, ini momen akibat truk terbesar, momen positifnya. Nah, ini kita kombinasikan. Kemudian lebar ekivalen lentur positif, tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya momen positif ini kita bagikan dengan lebar plat ekivalennya, lebar ini, sehingga kita menemukan angka 6,5 itu dibagi dengan ini. Nah, kemudian kita masukkan ke kombinasi beban ini. Ini adalah momen ultimate yang diperlukan untuk desain tulangan pada tengah bentang plat deck. Sekarang pada tumpuannya lagi, pada tumpuan atau tepat di atas gelagar gitu ya, tepat di atas gelagar dengan ini lebar ekivalennya ini. Kemudian ini momen-momen positifnya, ini diperoleh dari hasil analisis struktur yang tadi itu yang saya sampaikan diagramnya sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah kombinasi beban
pada lentur negatifnya. Berarti ada MU di lentur positif, ada MU di lentur negatif. Jadi kalau kita perhatikan ini berimbang lah ya. Ini berimbang kayak ini. Ini berimbang, dekat-dekat lah, jauh-jauh bedanya kayak itu. Untuk momen pada lentur positif dan lentur negatif. Nah, jadi pada kasus kita ini kita tinjau saja desain tulangan flat deck itu berdasarkan nilai terbesar saja, yaitu MU positif 74,456 kilonewton meter per meter. Berarti ini adalah, ingat ya, ini satunya per meternya. Berarti momen terbagi rata pada 1 meter lebar flat deck. Jadi ini sama prinsipnya dengan desain flat pada bangunan gedung ya, lebih kurang sama kayak itu. Kita bagi per meter itu lebar tributari. Sekarang kita coba dengan persamaan biasa. Ini kan balok beton bertulang ya. Jadi intinya adalah ini persamaannya sama dengan MN sama dengan AS kayak itu ya. AS kali FY kali buka kurung kali D kurang A per 2. Ini biasa aja, ini beton bertulang. Nah, ini faktor reduksi lentur kita pakai 0,9. Kemudian diameter tulangan kita coba diameter tulangan ini kan per meter jadinya ya, per meter lebar sebesar 16 mm tulangannya. Kemudian jumlah tulangan per meternya kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 masih ya. Sebetulnya kita coba 8 kayak ini, 8. Kemudian cover, selimut betonnya kita pakai 40. Kemudian tinggi efektif. Nah, tinggi efektif ini berarti diukur dari sini ya. Dari sini ke sini. Nah, ini D-nya. DRBS-nya. FY tulangan lelehnya, tegangan leleh tulangannya itu 420 MPa. Kemudian luas tulangan, kita kalikan aja. Ini jumlahnya 8. Ini luas tulangannya. Kemudian A adalah tinggi blok stres ya, blok tegangan. A sama dengan AS kali FY ya, kali FY per 0,85 kali FC aksen kali dengan B gitu ya. Ini persamaan lazim juga di mata kuliah beton bertulang. Tinggi blok stres ini masukkan ke persamaan ini. Nah, dari sini kita menemukan MN itu dikali dengan Pi-nya 0,9, angka akhirnya itu adalah 115, MU kita sini adalah 74 ya, 74, sementara MN kita itu angkanya 115. Berarti otomatis PMN lebih besar daripada MU. PMN ini lebih besar daripada MU. Nah, berarti ini oke ya. Oke. Kayak itu. Ini adalah lentur untuk flat deck kayak itu. Nah, mohon maaf, ini banyak coret-coretan, ini dihapus dulu. Kemudian persyaratan ductilitas. Nah, jadi sama ya dengan beton bertulang, itu harus ada istilah under reinforce atau over reinforce kayak itu ya, atau tension control atau compression control kayak itu. Jadi disyaratkan di ASTO, di code ini regangan itu harus lebih besar pada 0,05 untuk memastikan flat deck kita itu ductile. Nah, ini kan dicek berdasarkan persamaan segitiga tegangan aja ya yang lazim ini. Jadi kalau kita hitung yang persamaan segitiga regangan itu kita nemu regangan pada flat deck kita itu sebesar 0,018 gitu. Nah, jadi dari syaratnya 0,005, sementara kita punya 0,018. Jadi secara persyaratan ya oke gitu ya. Saya pikir itu aja ya untuk pertemuan terakhir ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Lukman. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Pak Lukman. Ya. Pertama itu dari Clara. Ya. Pak ingin bertanya, untuk daerah sambungan antar elemen struktur jembatan, apakah memiliki kelemahan yang berpengaruh pada strukturnya sehingga perlu diperhitungkan pada perencanaannya? Itu mungkin pertanyaan pertama, Pak. Oh ya, bagus ya pertanyaannya. Satu lagi yang tidak tercakup dalam pelatihan itu adalah desain sirki ya, sirki. Nah, sirki itu sebetulnya antara segmen jembatan itu, segmen gelagar satu dan gelagar satu lain itu ada semacam sirki istilahnya. Jadi bentuk itu nggak datar gitu, nggak datar. Ada dua tipe sebetulnya, ada yang pakai pin. Jadi antara segmen satu dengan segmen lain itu dipasang pin kayak itu ya. Jadi ada pin, jadi saat penarikan itu nanti ada pin di tengahnya. Sehingga itu ada, kalau terjadi geser kayak itu ya, ada pin
Nah, yang kedua itu ada key. Sirke itu bentuk ujungnya itu kayak apa ya? Boleh dikatakan dianalogikan kayak jantan betina gitu ya. Jadi kayak gitu. Satu yang masuk, satu yang lebih kurang itu. Nah, di sini tidak kita tinjau desain sirke itu. Kita asumsikan itu aman gitu ya. Itu jawabannya Pak Yoga. Jadi itu perlu didesain sebetulnya. Terus dicek, didesain. Baik, terima kasih Pak Lukman. Kemudian ada pertanyaan kedua Pak dari Vita. Ya. Pak izin bertanya, setiap perencanaan seharusnya memerlukan perhitungan, tapi seiring dengan pengalaman perencana, biasa menggunakan judgment engineering. Lalu bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Mohon maaf, ini jaringan saya rusak atau gimana ya? Saya ulang pertanyaannya Pak ya. Halo Pak Yoga. Halo, cek. Ya. Ya. Izin bertanya, setiap perencanaan seharusnya memerlukan perhitungan, tapi seiring dengan pengalaman perencana, biasa menggunakan judgment engineering saja. Lalu bagaimana menurut Bapak tentang hal itu, gitu Pak? Ya, jadi begini, secara desainnya tetap juga harus ditampilkan perhitungannya kayak itu ya, karena itu persyaratan dokumen kontrak kayak itu. Jadi kalau desain harus ada dilampirkan bukti perhitungannya kayak itu. Ya memang misal kayak ini nih, kita sudah terbiasa mendesain jembatan panjang 40 nih. Ini kita sudah nemu nih. Sudah kita desain. Nanti ada lagi jembatan 40 dengan bentang sama gitu ya, dengan tipe yang sama gitu ya. Intinya ya kan ngapain didesain lagi gitu ya. Tetapi intinya dokumennya tetap disubmit. Kayak itu. Jadi ada persyaratan untuk kontrak itu, bosnya dokumen perhitungan harus disubmit, harus dikumpulkan. Jadi intinya tetap harus membuat perhitungannya gitu. Ya kalau sifatnya kerja berulang sebetulnya ya. Jadi ya itu ya jelas ya jawabannya, tetap harus dihitung kayak itu bagaimanapun juga, karena tanggung jawab, jadi harus dilampirkan perhitungannya. Kalau terjadi sesuatu, misalnya konsultan perencana sudah melampirkan hitungannya dengan kuat, konsultan perencana terbebas dari tuntutan gitu ya, karena desain ini ada konsekuensi hukumnya ya. Jadi kalau terjadi sesuatu terhadap desain kita, ya konsultan perencana harus bertanggung jawab gitu. Sama kayak dokter itu kalau malpraktek, dokternya bisa dituntut secara hukum. Kalau kita juga kayak itu. Nah, mungkin itu penjelasannya, kira-kira jelas ya? Baik, sangat jelas sekali Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, mengenai bagaimana cara menghitung beban ultimate. Apakah hanya menggunakan kombinasi layan 1 atau layan 2, atau kita menggunakan beban kombinasi envelope Pak. Sementara pada case di lapangannya kan selalu ada beban gempa terhadap perencanaan kita, begitu Pak? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi begini, beban gempa itu kita tinjau apakah struktur kita itu menahan beban gempa atau tidak gitu. Jadi kalau kita di simple beam itu kan tumpuannya sendirol lah ya, sendirol kayak itu. Jadi kalau dia sendirol, apalagi dia duduk atas bearing yang terbuat dari karet gitu ya, dari rubber gitu. Jadi ketika terjadi gempa, gaya gempa itu pada balok nggak bekerja gitu. Balok itu kan cuma duduk manis ya bearing, dan terjadi gempa dia bergerak sebagai satu massa kesatuan itu ya, sehingga tak bekerja gaya gempa. Tapi gaya gempa bekerja di mana gitu? Bekerja akibat massa dari gelagar kita itu akan menjadi gaya di abutment atau di pilar gitu. Nah, jadi desainnya ada di pilar, desain struktur bawah. Nah, kalau menjawab pertanyaan itu nanti masuk ke desain struktur bawah gitu, desain pilar gitu. Nah, itu nextnya. Jadi memang desain jembatan ini sedikit unik ya. Kalau gedung otomatis di balok bekerja ya, gaya gempa. Terutama untuk sambungan-sambungan fix ya antar balok kolomnya. Kalau tidak ada sambungan fix antar balok kolomnya ya otomatis gaya gempanya juga nggak berpengaruh ya ke balok. Jadi itu perhatikan. Kemudian terkait masalah beban kombinasi digunakan, kalau ceritanya kalau kita mau mencek tegangan, itu kombinasi yang digunakan itu adalah kombinasi layan, itu kata kuncinya. Kalau mau mencek tegangan, itu kata kuncinya kombinasi layan. Kayak itu. Nah, makanya pada saat layan yang kita cek itu adalah tegangan gitu. Itu kata kuncinya. Nah, pada kondisi ultimate dari kombinasi beban kuat, itu kata kuncinya. Ya.
Nah, di SNI itu kalau kuat 1 ini fungsi untuk apa, kuat 2 itu untuk apa, kuat 3 itu untuk apa, kemudian lain 1 untuk apa, lain 2 untuk apa, kemudian ada apa lagi, satu lagi ekstrem ya. Nah, ekstrem ini tuh kombinasi ban gempa itu ada di kombinasi ekstrem itu gitu. Gitu. Jadi kita sesuaikan kondisi apa yang kita tinjau. Jadi lihat berdasarkan keterangan itu. Ada di SNI itu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Terima kasih Pak Lukman. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Izin bertanya Pak, untuk penentuan jumlah dan diameter yang dipakai untuk ancor pada diafragma girder ke head itu bagaimana caranya ya Pak? Nah, ini menarik nih. Pengangkuran dari diafragma ke head ya, atau di abutment kayak itu ya. Ya, ini kasusnya. Nah, ini menarik nih. Jadi misal kayak ini nih, ya, ini coret-coret kayak itu ya. Coret-coret lagi. Ini pertanyaan advance ini. Ini begini. Ini. Jadi ini kan bearing di sini ya, bearing kayak itu. Bearing. Ini kan tampak samping nih. Jadi kalau tampak melintang jembatan ini, kalau ini gelagar kita, ini gelagarnya. Nah, di sini itu kan ada diafragma ya. Ada diafragma lah di sini. Diafragma, ini bearingnya, ini bearingnya. Nah, jadi itu kalau di sini kepala pilar, ini kepala pilar, jadi antara diafragma dan itu tuh ada tulangan ya, ada tulangan angkur yang disampaikan, yang ditanyakan itu tadi, ini diangkurkan ke dalam sini. Nah, ini yang akan mencegah seandainya terjadi gempa kemudian ke arah transversal, ke arah sini, kalau ke arah sini, misal terjadi gempanya ke arah sini, itu kan berayut ya, berayut. Jadi yang menahan itu adalah tulangan yang ini. Tulangan yang ini yang menahannya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana cara mendesain tulangan ini? Ya kita hitung saja berapa massa ini, berapa percepatan gempa kita, A-nya. Kita kalikan F sama dengan M kali A. Lebih kurang kayak itu simpel-simpelnya. Ini kan gaya nih. Otomatis itu gaya geser ke sini kan? Nah, gaya geser ke sini. Berarti kita hitung berdasarkan satu tulangan lingkaran ini kira-kira bisa menahan gaya geser berapa gitu. Kan itu ada persamaannya ya, kapasitas geser tulangan berbentuk bundar itu. Nah, nanti dibagi saja. Lebih kurang kayak itu caranya. Cara simpelnya. Jadi dibagi saja massa dari struktur atas ini. Kemudian kalikan dengan faktor percepatan gempa kita. Berapa sih produk struktur kita? Dari situ kan nemu tuh respons spektrum kita, C-nya berapa? Kayak itu ya. Nah, kemudian ya dikalikan dengan C itu kita nemu ini gaya. Lebih kurang kayak itu secara simpelnya kayak itu ya. Nah, gaya geser ini kita bagi dengan geser satu tulangan gitu. Sehingga nemu berapa. Nah, itu ya. Kayak itu. Halo, bisa dengar suara saya? Sangat menarik sekali ya Pak ya, untuk ya. pertanyaan-pertanyaannya. Untuk teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Mahasiswa tingkat lanjut kayak nanya nih. Ya, kemungkinan ini kebetulan kita banyak juga yang join dari umum Pak, yang untuk sesi sekarang ini, ya kan? Oh, dari umum. Benar Pak. Mungkin ada dari teman-teman yang di luar ya. Silahkan jika ingin bertanya. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Iya, silahkan. Clara ya. Aplikasi apa saja yang biasa Bapak gunakan dalam melakukan perencanaan jembatan? Dan kalau boleh minta referensi-referensi yang... Bagaimana Pak? Ini jaringan internet saya itu seperti apa? Diulangi saja, Clara. Oh, baik Pak. Aplikasi apa saja yang biasa Bapak gunakan untuk menunjang perencanaan jembatan, dan kalau boleh minta referensi-referensi yang Bapak gunakan dalam melakukan perhitungan struktur jembatan Prategang jika Bapak berkenan. Terima kasih. Oh iya, ini ya kemarin ya Pak Yoga referensi itu ya. Astagfirullah, saya lupa nih, mohon maaf. Kemarin saya sudah janji untuk mengirim ke Pak Yoga. Ya, habis referensi. Kemudian terkait masalah software ya, software itu ada banyak ya, digunakan. Ya kalau software untuk desain jembatan itu Midas Sipil kayak itu ya, Midas Sipil. Kemudian ada juga CSI Bridge kayak itu ya. Yang channel itu ya 2 itu, setahu saya ya. Ada
yang ya SAP 2000 juga banyak untuk kasus-kasus jembatan memang untuk desain jembatan itu yang midah sipil kemudian ini CSI Bridge tadi itu. Kalau untuk akademik itu ada academic license, biasanya itu dibeli biasanya lebih murah. Jadi kalau untuk mahasiswa bisa. Halo, sepertinya ada kendala sedikit dari Pak Lukman. Mohon ditunggu sebentar kepada teman-teman sekalian. Halo Pak Lukman. Halo. Halo Pak Lukman. Cek. Suara Pak Lukman belum join ke kita, Pak. Oke. Udah ya. Mohon maaf ada gangguan jaringan. Iya, itu tadi ya terkait masalah buku-buku. Saya lupa, mohon maaf kemarin saya lupa ngirim ke Pak Yoga. Saya sudah janji juga ngirim buku referensi. Kemudian terkait masalah standar ini ya, software standar digunakan. Biasanya itu banyak digunakan untuk desain jembatan itu ada, kalau sebut merek nggak apa-apa lah ya. Midas Sipil kayak itu ya. Kemudian yang ini CSI Bridge kayak itu ya, yang lazim biasanya digunakan untuk desain jembatan kayak itu. Itu yang memang software yang khusus untuk desain jembatan. Kemudian ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke, kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kita persilahkan untuk satu pertanyaan terakhir. Silahkan jika ingin langsung atau dituliskan di kolom chat boleh. Akan kita bacakan. Mungkin dari saya nih Pak, yang terakhir Pak. Nah, untuk perhitungan jembatan ini nanti kan setelah kita melakukan perhitungan, kemudian sudah kita lakukan konstruksi di lapangan, maka akan ada kita uji beban kendaraannya menggunakan static loading test tuh Pak. Iya. Kira-kira parameter apa saja Pak yang menjadi acuan kita sehingga static loading test itu dinyatakan bahwasannya jembatan kita ini layak untuk digunakan? Paling itu Pak dari saya Pak. Oh iya. Yang paling mudah mengukur itu deformasi ya, deformasi izin, tentang izinnya itu. Itu kan biasanya kalau untuk mengukur itu dipasang sensor tuh di bawahnya, LPDT kayak gitu. Kalau ini, atau kalau seandainya rumit itu pakai alat-alat khusus ya untuk mengukur ininya. Jadi diukur ledutan, terutama variabel tadi, syarat ledutan tadi itu ya, L/800 itu harus terpenuhi. Itu yang biasanya diukur kayak itu. Itu untuk syarat kelayakan jembatan kayak itu. Mungkin itu aja, Pak Yoga. Baik, sangat jelas sekali Pak. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Lukman. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti berakhir pula untuk kegiatan kita ya dari sesi 1, 2, dan 3. Alhamdulillah sudah berjalan cukup lancar walaupun selama di perjalanan kita temukan beberapa masalah teknis mengenai jaringan dan saya rasa itu biasa ya karena memang media kita online jadi akan ada kendala mengenai jaringan. Kemudian untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absennya karena nanti dari absennya akan kita record ya sebagai bahan untuk membuat sertifikat kepada teman-teman sekalian. Dan untuk sertifikatnya nanti akan kita langsung share melalui email yaitu e-sertifikat ya. Makanya nanti untuk pengisian absennya diusahakan agar nama,
Kemudian jika teman-teman sudah mempunyai gelar, jangan lupa untuk menginputkan gelar, seperti itu ya. Kemudian nanti untuk materi dan buku tadi seperti Clara ya, jika teman-teman ingin materi dan buku, nanti silahkan hubungi saya secara personal, nanti akan saya share kembali, seperti itu ya. Mungkin untuk kegiatan ini kita cukupkan. Kira-kira ada tambahan dari Pak Lukman, Pak? Dari saya mungkin cukup, Pak Yoga. Baik, dengan berakhirnya kegiatan ini kita ucapkan alhamdulillah. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan kegiatan yang lebih baik lagi, dan insya Allah kedepannya kita akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini untuk menambah wawasan teman-teman sekalian dan juga menambah soft skill-nya untuk di dunia pekerjaan nanti. Baik, kita cukupkan. Kita berikan aplaus kepada Pak Lukman. Terima kasih kepada Pak Lukman sebagai pemateri kita dan juga kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Pak Lukman. Ya, sama-sama Pak Yoga. Ini mungkin kurang sempurna banyak. Iya, sama-sama. Ya, izin live ya Pak Yoga. Siap, terima kasih Pak. Iya, sama-sama.